Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sejumlah kendaraan menjadi korban teror pelemparan batu di Tol Solo Semarang Ruas Bawen Salatiga. Jembatan Sesek di Kabupaten Sukoharjo putus, sejumlah relawan sempat hanyut terbawa arus sungai. Bagi Anda yang ingin memulai usaha, mungkin membudidaya ikan arwana bisa jadi pilihan. Harga seekor arwana super red bisa mencapai puluhan juta rupiah. Kita ke informasi selanjutnya. Karena mengejar tikus, seekor kucing terjebak dalam sumur sedalam 12 meter di Kabupaten Klaten. Petugas damkar dengan perlengkapan lengkap mengevakuasi kucing yang sudah terjebak semalaman di dalam sumur. Seperti inilah cara petugas pemadam kebakaran Kabupaten Klaten menyelamatkan seekor kucing yang sudah terjebak dalam sumur selama 1 malam. Awalnya petugas mencoba menolong kucing dengan menggunakan jaring, tetapi kucing sulit tertangkap. Akhirnya petugas memutuskan menggunakan teknik vertical rescue untuk menolong kucing. Tadi pertama kali kita datang, kita upayakan juga menggunakan alat manual berupa galah dan jaring, namun kucing tersebut tidak bisa kita angkat dari bawah sumur. Akhirnya kita menggunakan peralatan vertical rescue, kemudian kita turun menggunakan sistem block and tackle lagi. Setelah 45 menit berlalu, akhirnya kucing berhasil dikeluarkan dari sumur. Kucing tak banyak melawan karena lemas setelah semalaman di sumur. Pemilik sumur curiga kucing terjebak dalam sumur karena mengejar tikus. Kemungkinan itu kemarin tuh ngejar tikus mungkin ya Pak. Terus lompat, nggak nyampe terus nyemplung sumur. Sekitar jam 10-an kemarin. Berarti udah di sumur udah berapa lama Mbak itu kira-kira? Udah semalaman Pak. Taunya gimana? Dengar suara atau gimana? Iya dengar bunyinya meong-meong gitu, dicariin kok nggak ada, ternyata di dalam sumur. Sumur sedalam 12 meter cukup menyulitkan petugas untuk menolong kucing. Petugas meminta pemilik rumah menutup sumur saat tidak dipakai sehingga kucing tidak kembali terjebak. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Membudidaya ikan arwana tidaklah sulit dan menjadi bisnis yang menjanjikan. Apalagi untuk jenis super red asal Pulau Kalimantan yang harga jualnya bisa mencapai puluhan juta rupiah. Ikan arwana adalah salah satu ikan hias dengan nilai jual tinggi. Ikan tawar primitif ini memiliki beragam variasi, seperti yang ada di tempat pameran ikan arwana di Lemper Kidul, Kota Semarang. Jenis super red ini merupakan salah satu jenis arwana asal Indonesia, tepatnya di Pulau Kalimantan. Karena tergolong langka, harga seekor arwana super red bisa mencapai puluhan juta rupiah. Ikan arwana memang tergolong mahal karena selain indah, ikan ini pun terancam punah. Meski begitu tetap bisa diperdagangkan dengan syarat hasil dari penangkaran dan memiliki izin. Itu sudah dapat sertifikat resmi dan chip untuk menjaga ikan itu dan resmi dari pemerintah. Jadi ikan arwana super red memang ikan yang dilindungi sebetulnya. Jadi ada sertifikat dan chipnya. Kemudian mulai dari 2,5 juta sampai ke 50 juta kita ada, tergantung kualitas dan spek masing-masing. Bisnis arwana cukup menjanjikan karena dalam sebulan saja bisa ada 2 hingga 5 arwana yang terjual. Anakan arwana yang masih kecil dihargai 2,6 juta rupiah, namun yang ukuran besar bisa mencapai 50 juta rupiah. Namun harus ada komitmen untuk melakukan penangkaran dan perawatan yang baik. Meski tidak rumit, kualitas dan suhu air harus dijaga agar arwana bisa tumbuh dengan baik. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Desa Gunung Sari, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri dikenal sebagai salah satu sentra mete. Hampir setiap rumah warga menekuni usaha rumahan kacang mete.
Seperti inilah kegiatan sehari-hari warga desa Gunung Sari, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri. Mereka menggeluti usaha kacang mete. Kacang dari biji jambu monyet ini memang banyak ditemui di daerah mereka. Ada yang menekuni usaha ini secara kecil-kecilan hingga dalam partai besar. Awalnya biji jambu monyet diambil lalu dijemur. Setelah itu kulitnya dikupas lalu di oven atau disangrai. Terakhir barulah dijual. 41. Bahasa ini berapa? 4 kilo ini sekilo sih. 4 kilo menjadi 1 kilo. Nggih. Kesulitannya di mana, Bu? Lah mungkin soal niku nek pun Jawa ngoten lak bosok-bosok. Dadi ya. Bagi usaha kecil dijual per kilo dalam bentuk mentahan. Namun untuk usaha besar dalam sebulan mereka bisa menjual hingga puluhan ton kacang mete. 1 bulan tuh ya kalau hari biasa gini ya paling ya 1 ton gitu. Kalau lebaran ya banyak Mas ya. Sekitar 10-an ton. Mentenya manis. Kalau yang mente di luar itu sepo, tidak manis. Kendala warga hanya saat musim hujan tiba karena kacang mete bisa ikut membusuk. Hasil kacang mete dari desa Gunung Sari telah dipasarkan ke sejumlah kota besar seperti Solo, Bandung, Jakarta, dan Yogyakarta. Harga per kilo kacang mete mentah dipatok Rp120.000 hingga Rp140.000. Di hari raya besar seperti Lebaran atau Natal, bisa menjadi masa panen bagi warga karena permintaan kacang mete naik hingga 100%. Heri Prasetyo melaporkan dari Kabupaten Wonogiri. Sudah berdiri sejak 1988, nasi goreng babat di kota Semarang ini selalu ramai. Proses penggorengan yang masih memakai kayu bakar menghasilkan cita rasa khas nasi goreng babat. Jika ada warung nasi goreng yang berdiri sejak 30 tahun lebih, pasti cita rasanya tak perlu diragukan. Di Jalan Puri Ajasmoro, Taman Sari, Kota Semarang terdapat warung nasi goreng babat yang selalu ramai. Meski baru buka pukul 4:30 sore, sudah banyak warga dari dalam maupun luar Kota Semarang yang sudah mengantre untuk membeli nasi goreng babat. Perbedaan nasi goreng di tempat ini terletak pada proses penggorengannya yang masih memakai kayu bakar. Tradisi ini dipertahankan karena aroma sangit dari proses penggorengan membuat rasa nasi goreng semakin menggoyang lidah. Soalnya ini mempertahankan cita rasanya Mas. Ini kan udah dari tahun 88 emang pakai kayu. Nah, dari kata pelanggan sih pakai kayu itu rasanya khas. Ada rasa kayak sangitnya atau apa itu loh Mas katanya. Jadi khas, beda kalau sama yang pakai gas. Selain itu, porsi yang ditawarkan juga berlimpah. Bahkan babat yang sudah empuk dan bersih membuat para penikmat nasi goreng ini selalu ingin kembali. Harga Rp30.000 per porsi tak lagi jadi masalah bagi mereka. Babatnya potongannya besar-besar dan banyak juga sih. Kalau dari segi harga sama rasa itu cocok banget sih, terjangkau. Sering beli di sini Mbak? Cukup sering. Lebih beda ya, bumbunya dia lebih merasuk, beda dengan yang lain. Untuk porsinya sendiri gimana Pak? Pas atau porsinya besar? Porsinya besar, babatnya banyak. Jadi memang memuaskan. Dalam sehari lebih dari 200 porsi nasi goreng babat bisa terjual. Jika Anda penasaran, warung nasi goreng babat mulai berjualan pukul 4:30 sore hingga 11 malam. Jangan sampai kehabisan ya. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Masjid Agung Keraton Kasunanan Surakarta ternyata memiliki jam matahari atau jam istiwa yang dulu dipakai sebagai penentu waktu sholat. Kini jam peninggalan Raja Pakubuwono VIII dijadikan sarana edukasi keagamaan. Jam istiwa atau jam matahari bisa kita temukan di Masjid Agung Surakarta. Bentuknya yang kecil membuat jam matahari ini kurang terlihat, apalagi letaknya di depan kantor masjid sehingga jarang dilihat oleh para pengunjung. Jam istiwa atau bencat ini terdiri atas 2 bagian. Busur cekung yang terdapat angka 1 hingga 12 dan besi perak tegak melintang di atas busur cekung sebagai pemantul bayangan matahari.
Pengurus Masjid Agung mengatakan dulu jam matahari ini dipakai untuk menunjuk waktu sholat zuhur dan sholat asar karena memanfaatkan cahaya matahari. Jatuhnya waktu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi kalau untuk jam istiwa ini hanya sholat zuhur dan asar saja. Karena matahari kan bisa ada bayangannya kalau zuhur asar. Kalau yang namanya subuh ini hanya dilihat dari ufuk, dari menara. Keberadaan jam matahari diperkirakan sudah ada sejak zaman Pakubuwono ke-8 atau sekitar tahun 1855. Keberadaan jam ini tentu menarik perhatian pengunjung masjid, apalagi bisa menjadi edukasi terkait ilmu agama dalam menentukan waktu sholat berdasarkan prinsip kerja jam matahari. Ya, itu ada pelajaran agama tentang bagaimana menunjukkan bagaimana waktu sholat. Nah, ya gambarannya sih ada, cuma baru lihatnya ya dengan ternyata di Solo ada alat untuk membaca waktu sholat. Jam matahari yang sudah berusia 1,5 abad ini seharusnya ada 2 buah, tetapi salah satunya sudah rusak dan tinggal dudukannya saja. Kini 1 jam yang tersisa dijaga sebagai sarana edukasi keagamaan. Heri Prasetyo melaporkan dari Kota Solo. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.